Ini cerita saat para perwira Kodam Diponegoro Pro PKI ciut nyalinya lalu rame-rame menyerah. Sisanya melarikan diri. Seperti dikutip dari artikel berjudul, Cerita Penumpasan Antek PKI di Jawa Tengah dan Strategi Brigjen TNI Suryo Sumpeno, yang dimuat inews.com pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan gerakan 30 September di Jakarta berhasil menindak para jenderal yang disebutnya Dewan Jenderal dan berdirinya Dewan Revolusi. Di Jawa Tengah, para perwira yang sudah dibina PKI langsung bergerak. Di Semarang, pada siang hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Asisten 1 Intelijen Kodam 7 Diponegoro Kolonel Sahirman lewat RRI setempat mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Jawa Tengah yang dipimpinnya sendiri. Kolonel Sahirman juga menetapkan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto sebagai perwira yang diserahi tugas mengambil alih pimpinan Kodam 7 Diponegoro. Letkol Usman sendiri adalah asisten 6 Kodam Diponegoro. Setelah itu, Kolonel Sahirman mengerahkan pasukan yang sudah dibina PKI untuk menguasai markas Kodam 7 Diponegoro. Dia juga memerintahkan pasukan-pasukan pendukungnya untuk bergerak menguasai kekorem-korem dan brigade-brigade infanteri di Jawa Tengah serta sejumlah kodim. Ketika itu memang sebagian besar jajaran Kodam Diponegoro telah berhasil dibina dan dipengaruhi oleh Biro Khusus PKI. Markas Kodam Diponegoro pun akhirnya bisa dikuasai kelompok G30 SPKI setelah 2 kompi dari Batalion K dan 2 kompi dari Batalion P yang didatangkan dari Salatiga mengepungnya. Menghadapi manuver pasukan pendukung G30 SPKI, Pangdam Diponegoro saat itu, Brigjen Suryo Sumpeno tak tinggal diam. Setelah melihat situasi di Semarang kian genting, Brigjen Suryo Sumpeno meluncur ke Magelang untuk mengkondisikan pasukan yang masih setia kepadanya. Untungnya, pasukan di Magelang seperti Batalion 2 Kavaleri, Batalion 3 dan Batalion 11 Artileri Medan, dan peleton pioner dari Batalion 2 Para masih loyal padanya. Maka, setelah itu dengan dikawal panser dan tank, Brigjen Suryo Sumpeno pun melancarkan aksi balasan. Orang nomor 1 di Kodam Diponegoro itu pun langsung menggerakkan pasukannya untuk mengepung kota Semarang. Dukungan pasukan bertambah dari Yonpe dari Brigif 4 yang ada di Gombong dan sisa-sisa kesatuan dari Batalion Para 3 di Semarang yang masih loyal. Pasukan yang digerakkan dalam operasi pembebasan kota Semarang dipimpin Letkol Yasin Hussein, dengan kekuatan 1 peleton BTR dibantu 1 peleton armet sebagai infanteri bermotor di bawah pimpinan Letu Kavaleri Suwito. Lalu 1 peleton BTR dibantu dengan 1 peleton armet sebagai infanteri bermotor di bawah pimpinan Letu Kavaleri Saryono. Pasukan bantuan tempur lainnya yaitu 1 kompi Zipur yang dijadikan sebagai infanteri di bawah pimpinan Letu Zi Effendi dibantu 1 peleton tank, tulis iNews dalam ulasannya. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi, pasukan yang masih loyal kepada Brigjen Suryo Sumpeno bergerak menuju ke Semarang. Untuk menghindari korban di kalangan warga sipil, Suryo Sumpeno memerintahkan pasukannya menunda pengepungan markas Kodam. Pasukan pun disiagakan di Jatingaleh. Setelah itu, Suryo Sumpeno memerintahkan Letkol Suprapto dan Mayor Suroto merebut studio RRI Semarang. Ia juga coba memanggil pimpinan Korem dan Brigif untuk memulihkan rantai komando. Tak lupa, dia juga memerintahkan salah satu anak buahnya Mayor Hartono dan Mayor Subekti untuk memanggil Kolonel Sahirman dan Letkol Usman Sastrodibroto menghadapnya. Ternyata 2 perwira pendukung G30 S tak ada di tempat. Keduanya telah menyingkir, sampai akhirnya, kabar pasukan yang loyal terhadap Brigjen Suryo Sumpeno telah mengepung kota Semarang sampai ke telinga Mayor Kaderi, pimpinan batalion dari Solo yang ditempatkan di Semarang. Mendengar itu, bukannya gagah melawan, Mayor Kaderi memutuskan untuk menyingkir. 2 kompi pasukan yang mengawal Kolonel Sahirman, Kolonel Marjono, Letkol Usman memutuskan kabur dari kota Semarang, tanpa ada perlawanan. Brigjen Suryo Sumpeno dan pasukannya pun akhirnya bisa menguasai markas Kodam Diponegoro kembali. Setelah mengumumkan bahwa Kodam Diponegoro telah dikuasai kembali, Brigjen Suryo memerintahkan pasukannya melakukan show of kekuatan dengan panser dan artileri berat di sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk menggetarkan nyali lawan. Ia juga memerintahkan Kasdam Diponegoro Kolonel Sujono menempatkan beberapa kendaraan lapis baja di tempat-tempat yang strategis dengan posisi siap tembak di Salatiga. Dikerahkan juga pasukan para dan artileri berat.
Pengumuman Brigjen Suryo dan show-off pasukan ini rupanya ampuh. Sebab kemudian nyali pasukan yang awalnya mendukung Dewan Revolusi langsung ciut. Letkol Idris pemimpin gerakan 30 September di Salatiga misalnya langsung menyerah tanpa syarat. Sebelumnya pasukan Letkol Idris telah menawan dan Rem 073 Salatiga Kolonel Soekardi. Berita mengenai dikuasainya kembali markas Kodam Diponegoro, Korem 072 Pamungkas dan Kota Salatiga ditambah lagi dengan adanya pidato dari Pangkostrat Majen TNI Soeharto mengenai adanya gerakan PKI membuat anggota jajaran Kodam 7 Diponegoro di daerah-daerah yang semula dipengaruhi PKI akhirnya sadar. Nyali pasukan pendukung G30 SPKI makin ciut setelah pidato Pangkostrat Majen Soeharto soal pemberontakan G30 SPKI di Jakarta telah ditumpas disiarkan lewat RRI. Para perwira Kodam Diponegoro yang awalnya mendukung G30 SPKI satu persatu menyerah. Di Purwokerto misalnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Letkol Sumitro menyerah kepada Danrem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Ciptono Setiabudi. Lalu, Mayor Trisnadi Kasih 1 dan Mayor Bernadi Kasih 3 Korem 071 yang pro PKI ditangkap. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Dua kompi pasukan pimpinan Mayor Kaderi yang mengawal Kolonel Sahirman telah memisahkan diri dari tokoh G30S Jateng tersebut. Mereka kembali ke basisnya di Solo untuk menyerah. Sehari sebelumnya, Kolonel Ashari Komandan Brigif 6 dan perwira-perwira lainnya yang sebelumnya ditawan oleh pasukan G30S berhasil dibebaskan. Perwira pro PKI lainnya yang menyerah adalah Mayor Sukirjan Wakil Asisten 5 dan Mayor Karsidi Wakil Asisten 2 Kodam Diponegoro. Sampai akhirnya pada pertengahan Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin langsung komandannya Kolonel Sarwo Edi Wibowo tiba di Semarang. Kedatangan pasukan elit yang diperintahkan langsung Pangkostrat Majen Soeharto itu makin memperingan tugas Brigjen Suryo Sumpeno dalam membersihkan Kodam Diponegoro dari unsur-unsur komunis.